karena saya tahu tugas dan wewenang suami saya. Bukan di blending, Pak. Bukan di blending. Bukan. Di mana? Jadi suami saya itu menjual solar non subsidi, menjual aftur. Jadi yang tidak subsidi malah. Iya betul, Pak. Saya terbangun itu masih dalam bayangan saya ini sampai sekarang cukup traumatis. Laki-laki berseragam hitam tuh naik dari tangga tuh rame-rame gitu, terus buka pintu langsung masuk, dan di belakangnya itu ada orang bawa senjata gitu. Jadi untung malah perusahaan dipegang masih. Untungnya nggak, kira-kira lagi naiknya dari 1,9 jadi di atas 9,1 kalau nggak salah. Tapi tetap dituduh korupsi. Saya dari awal sudah tahu itu tidak benar. Dan sampai sekarang saya selalu percaya. Kalau ada sedikit aja ketidakpercayaan saya sama dia, saya pasti tidak akan berani ngomong seperti ini. Jadi pertama kali suami saya itu dituduh sebagai otak pengoplosan Pertamax. Jadi waktu ada berita besar itu katanya ada oplos gitu ya. Saya otak pengoplosan. Sampai orang-orang nggak mau beli Pertamax ya dari Pertamina ya. Itu saya dari awal sudah tahu itu tidak benar. Tidak benar ya. Halo para pemirsa Retorika, ketemu lagi sama saya. Kali ini di kanal Sohib BHM, ini kita ada yang baru. Biasanya tuh di acara Sohib BHM tuh memang teman lama saya. Nah, kali ini supaya ada perubahan dikit, ini Sohib baru ini. Betul ya ibu-ibu ya, Sohib baru ya. Sohib baru. Karena dan saya dengan senang hati menjadi sohibnya karena ini para ibu-ibu yang sedang mengalami penzoliman ya. Dan dalam keyakinan agama yang saya anut, kalau kita menjadi sahabat orang-orang yang dizolimi dapat pahala, itu katanya. Benar nggak tuh Ustadz Bakti? Benar ya Ustadz Bakti ya? Produser saya Ustadz Bakti. Nah di sebelah saya ini adalah para ibu-ibu yang sedang berduka, boleh kita katakan, dan mungkin merasa mendapat ketidakadilan yang luar biasa karena suami-suami mereka yang tentu sebagai istri mereka sangat yakini tidak bersalah, bahkan banyak memberi jasa pada kantor mereka yaitu Pertamina, kok sekarang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai terbukti melakukan korupsi dan diberikan hukuman, walaupun karena kita semua menganut azas praduga tak bersalah dan suami-suami mereka ini sedang melakukan acara banding, tentu kita semua harus berasumsi tidak ada yang salah di sini. Karena belum ada keputusan yang mengikat secara hukum atau inkrah. Bahkan yang menarik, mungkin karena kita punya KUHP yang baru, kalau biasanya sidang banding itu hanya dokumen saja yang diperiksa oleh hakim tinggi, pada saat ini sidang sedang berlangsung. Ya. Tentu maksudnya bukan kita mau mempengaruhi sidang, ya, tapi sebenarnya kita ingin menyampaikan pada publik kenapa penting bahwa kita selalu kembali pada Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Dan salah satu prinsip undang-undang itu adalah bahwa kita menganut sistem hukum yang adil dan azasnya praduga tidak bersalah. Ini penting saya katakan karena azas praduga tak bersalah itu satu konsep yang universal di sejarah hukum, dan kemudian bahkan mungkin kira-kira 1-2 abad yang lalu ada seorang hakim Inggris namanya William Blackstone. Dia yang pertama membuat gagasan tentang apa praduga tak bersalah itu kalau dikuantifikasi, karena anak sekarang banyak yang pengen dikuantifikasi kan. Nah, dia terkenal, dia bicara
lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah ketimbang harus menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, ini azas yang universal gitu. Dan beban pembuktian itu selalu ada di jaksa. Ya, jadi jaksa harus meyakinkan hakim bahwa tuduhannya itu terbukti di sidang pengadilan. Dan seperti juga dikatakan oleh Presiden Prabowo, maka hakim harus yakin bahwa tuduhan itu terbukti. Kalau tidak, kalau bahasa Inggrisnya beyond reasonable doubt ya. Kalau tidak ya hakim lebih baik membebaskan. Karena itulah yang namanya azas praduga tak bersalah ya. Hanya di negara-negara yang otoriter, yang tidak demokratis, itu berlaku kebalikannya ya. Mengikuti azas Bismarck yang mengatakan lebih baik menghukum 10 orang tidak bersalah ketimbang membebaskan 1 orang yang bersalah. Tapi ajaran Bismarck itu yang pengikutnya sekarang yang saya tahu cuma 1, yaitu namanya Pol Pot, yaitu yang melakukan tragedi pembunuhan 1 juta orang lebih di Kamboja. Ya, tentu itu bukan yang akan kita ikuti. Nah, sekarang saya ingin mendengar sendiri ini, kebetulan dari sebelah saya aja dulu ya, Ibu Feni ya. Ibu Feni boleh cerita, Ibu ini istrinya siapa ini? Saya Feni, istrinya Maya Kusmaya. Maya Kusmaya. Ini namanya seperti perempuan ya, tapi Iya Pak, tapi laki-laki. Laki-laki ya? Satu-satunya. Laki-laki yang bernama Maya Kusmaya. Oh, betul ya? Udah dicek di Google? Belum sih Pak. Belum ya, oke. Dan Ibu ini sudah berapa tahun menikah dengan Mas Maya ini? 22 tahun Pak. Udah punya putra-putri ya? 3 anak, 20 tahun, 18 dan 11. 18 ya. Ya, saya ikut prihatin ya dengan apa yang terjadi pada Ibu. Dan kalau boleh tahu, ini Mas Maya ini dituduh apa sih sebenarnya? Jadi pertama kali suami saya itu dituduh sebagai otak pengoplosan. Oh, Pertamax. jadi waktu ada berita besar Yes. itu katanya ada oplos gitu Suami ya? saya otak pengoplosan. Sampai orang-orang nggak mau beli Pertamax ya Betul. dari Pertamina ya? Itu saya dari awal sudah tahu itu tidak benar. Tidak benar ya? Karena saya tahu tugas dan wewenang suami saya, bukan di blending, Pak. Bukan di blending. Bukan. Di mana? Jadi suami saya itu menjual solar non subsidi, Oh. menjual aftur. Jadi Yang tidak subsidi malah? iya betul, Pak. Bukan Iya. yang di SPBU, bukan. Bukan. Ya. Jadi waktu Ada juga di SPBU tapi yang non subsidi kan? iya, Yang kayak Pertadex itu ya? tapi suami saya tidak menjual retail itu, Pak. Oh, enggak ya. Jualnya Jadi ke B2B. B2B ya. Jadi waktu pertama kali mendengar, saya merasa, ini analogi saya Pak Iya, iya. sebagai orang awam ya, bahwa suami saya itu disalahkan dalam operasi mata, padahal dia itu objin. Oh, gitu ya. Ya. Jadi dia mengerjakan Kalau bahasa hukumnya tuh ada itu. apa itu Pak? Istilahnya error in persona. Nah, mungkin Ya, begitu ya gitu Pak ya. ya. Iya, jadi bukan tugasnya suami saya, Ya, tapi disalahkan. Itu sih Bisa. Pak. Pertama tahu itu kapan? Hari Rabu, Hari Rabu ya. 26 Februari Pak. Gimana taunya? Di rumah saya. Jadi teman-teman dari kantor nelpon saya bilang kalau Bapak dibawa sebagai saksi. Tapi Bu, di sana sudah banyak sekali wartawan dibawa ke, dia bilangnya Dibawa dari kantor jadi ini? dari kantor Pak. Jam berapa? Saya kurang tahu, tapi Ya. itu siang Pak, seingat saya. Di telepon sore udah atau? Saat itu juga, Saat itu ketika juga. suami saya dibawa, itu teman-teman kantor langsung menelpon saya. Saya shock ya Pak Ya. ya, kaget. Kenapa dibawa gitu? Ya, ya. Karena kami, saya tidak tahu masalah apa gitu. Baru ketika malamnya ada narasi Ya. mengenai, ya itu yang saya bilang. Iya. Dituduh pengoplosan, oplos. betul. Baru akhirnya saya mendengar, oh suami saya ditahan. Dan langsung ditahan. Betul, langsung ditahan Pak. Oh, jadi dipanggil dari kantor, Iya. dijemput di kantor. Dijemput di kantor, katanya. Langsung sebagai diborgol saksi. nggak ya saat itu? Oh enggak. Belum. Pak. Katanya sebagai saksi dulu, betul. Cuman mau periksa aja Iya. kok Pak. Sebelumnya pernah ada ini cerita-cerita ada masalah atau apa ke? Jadi 2 hari sebelumnya Iya. itu adalah penangkapan
Pak Rifa, Pak Oh, Yogi. Pak Rifa, ya, ya. betul. Satu kantor Pak Rifa itu. Yes, itu atasan suami saya. Oh, dan dia ditahan Betul. dan digeledah rumahnya. Ya, kalau penggeledahan itu kita di bulan Desember ya, Nah, Pak Rifa itu suaminya Bu Winda. Bu Winda ya. Oh, jadi kalau Bu Winda putrinya ada berapa? Putri dua anak, saya punya 2 anak. Putri yang paling besar putri umur 18, yang kedua umur 15 putra. Iya. Iya. Itu dijemput di rumah atau di? Jadi ini kejadiannya sama seperti Mbak Feni, tapi suami saya kan 2 hari sebelumnya ya. Tapi kebetulan kita digeledahnya tuh sama-sama di bulan Desember awal. Bulan Desember awal itu jam 3:30 pagi ya. Udah tidak ditemukan apa-apa pokoknya. Dan di rumah Bu Feni sama itu iya. digeledah. Jadi kita tuh bareng-bareng rumahnya Mbak Feni, saya, Mbak Rory, Mbak Nina, sama satu lagi ada Mbak Alma. Itu siang, malam, pagi? Pagi, Minggu dini hari ya. Senin dini hari. Senin dini hari jam 3:30 itu udah 3:30 waktu pagi? yang Yes. bersamaan. Iya. Wah, kaget dong pasti ya. Iya kaget Pak. Kaget. Banyak yang datang. Mungkin sekitar 8 sampai 10 orang ya. Itu orang kejaksaan. Kemudian didampingi oleh 2 tentara. Iya. Iya. Biasanya mereka izin bawa RT juga enggak? Bawa iya. Bawa RT. Oh iya, kebetulan Pak RT saya di saat itu sangat baik sekali dan benar-benar nunggu di situ sampai hampir selesai prosesnya, karena itu dari jam 3:30 pagi sampai jam, kalau di rumah saya sih kurang lebih sampai jam 7:30 jam 8 ya. Iya. Kan orang harus kerja ya Pak ya, harus ngantor gitu. Jadi Pak RT saya minta izin sekitar jam 7-an gitu. Dia bilang, "Bu, saya harus jalan." Dia bilang. Iya. Itu apa yang diambil digeledah itu? Kemana aja? Semua sih Pak. Jadi waktu masuk jam 3:30 pagi menunjukkan surat. Di situ saya juga kaget sih kebetulan karena di suratnya tertera bahwa ini penggeledahan atas kasus korupsi minyak mentah gitu. Terus semuanya digeledah dan dari rumah saya yang diambil handphone, iPad kalau nggak salah, iPad suami saya, dan laptop kalau nggak salah juga diambil. Iya. Dokumen-dokumen juga? Nggak ada dokumen Pak. Karena udah paperless sekarang ya? Iya betul. Semua dokumen di HP kantor, juga pasti diambil. handphone iya. Iya, iya. Selain itu nggak ada. Sebelum itu ada naga-naga nggak bawa rumah mau digeledah atau apa? Tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada Nggak ada pemeriksaan ya? sama sekali. Pak Joki nggak pernah cerita apa-apa ada masalah di kantor? Rifa. Gitu? Hah? Treva. Rifa. Dari Pak Rifa, Nggak ada sorry. sama sekali. Sorry, saya ganti-ganti suami. Jadi Pak Rifa nggak cerita sama sekali. Ada sama sekali, tidak ada apa-apa. Dan suami saya memang bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Dan saya yakin dan percaya bahwa suami saya tidak melanggar apapun. Iya. Ya. Di daerah mana rumahnya? Saya di Bintaro, Pak. Di Bintaro. Iya. Kalau Bu Feni? Di Cibubur, Pak. Cibubur. Oh. Dan kebetulan yang waktu pas suami saya baru masuk itu, yang ada itu loh Pak, yang ada YouTuber. Oh. Terus datang naik motor ke depan komplek rumah saya, ditahan sama security komplek, terus pakai Google Map tuh, diliatin rumahnya. Itu sebenarnya melanggar ini ya Pak ya? Iya, yang nggak boleh itu privacy ya. Privacy ya Pak. Diliatin rumah saya, terus YouTuber tersebut bilang bahwa ternyata di Rut bisa kekurangan lahan juga ya gitu. Ke rumahnya Bu Tari juga seperti itu. Ternyata di Rut bisa rumahnya di pinggir kali kayak gitu. Kenapa dibilang kurang lahan? Karena mungkin menurut YouTuber ini rumah saya kecil gitu Pak. Nggak cocok lah kalau Nggak untuk cocok, koruptor iya, gitu ya. iya. Kan katanya koruptor 1.000 triliun pas waktu itu 1.000 kan triliun Pak. katanya waktu itu ya. Iya. Terus dilihat juga data-data kita, terus dibilang bahwa ternyata masih ada KPR nih. Masa iya seorang dirut yang korupsi punya KPR nih guys kayak gitu. Era digital ya. Iya. Waduh. Shock ya, kebayang ya waktu itu. Wah, shock Pak, karena di depan komplek itu sempat beberapa hari berikutnya ya Pak. Di depan komplek itu ada beberapa orang yang nunggu. Dan security bilang ke saya, "Ibu, hati-hati kalau keluar, jangan buka jendela karena ini ada yang nungguin." Itu pertama. Kedua,
Saya kebetulan ada kerjaan juga ya Pak dulu. Saya guru yoga dan sound healing terapis. Nah di studio tempat saya ngajar juga udah ada yang nungguin beberapa orang gitu. Jadi ya saya memutuskan saya nggak ngajar dulu pas saat itu. Ya. Tapi reaksi saudara, teman-teman gimana Bu? Dengan Saudara dan teman-teman mereka tahu lah Pak. tahu ya? Iya. Seperti apa Rifa bekerja tuh mereka tahu lah. Iya. Anak-anak gimana di sekolah, di apa? Oh, puji Tuhan di sekolah dan di gereja ya semuanya support dan benar-benar semuanya benar-benar support sih. Ya, Saya nggak percaya lah ya bersyukur gitu ya. lah ya. Bersyukur. Bu Feni juga gitu ya? Sama Pak, alhamdulillah. Bu Tari juga sama pengalamannya setelah digeledah. Ya, Bu kalau Tari ini di kan suaminya itu Pak Yogi. Mas Yogi ya? Ya. Ya. Terus digeledah hari yang sama ya? Berbeda Pak. Beda ya? Jadi rumah saya itu digeledah di hari penangkapan. Oh. Nah, jadi saat Hari apa itu? hari Senin malam ya. Di daerah mana? Iya, Senin malam. Sama Pak di Bintaro juga. Oh, Bintaro ya. Di Bintaro. Oh, ini Senin malam, nggak subuh-subuh ya? Enggak, jadi memang penangkapan itu kan ditetapkan sebagai tersangka itu kan jam 10 malam ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi mulai mungkin diambil lah gitu ya, istilahnya tuh diambil itu mulai dari kira-kira jam 7-an ya, mulai mereka bergerak artinya. Nah, kebetulan hari itu saya sedang tidak di rumah. Saya lagi di luar kota, kebetulan ada kegiatan dan suami saya masih di kantor. Jadi pihak kejaksaan itu sudah ada di rumah saya. Dan yang menerima anak saya yang paling besar. Oh, Bu Tarinya nggak di rumah kebetulan? Saya kebetulan lagi tidak di rumah. Di kantor atau di? Saya lagi di luar kota kebetulan. Oh, lagi. Lagi ada kegiatan. Oh, syok juga dong di telepon. Ya, jadi ya anak saya juga kaget ya Pak, gitu karena lihat banyak sekali orang yang datang berseragam gitu dan minta masuk. Berapa gitu banyak ya. yang datang? Dia bilang sih banyak, mungkin sekitar 10 orang. 10 orang ya? Iya. Berapa mobil? Dia nggak dicerita, Nggak lihat ya? dia cuma bilang, Bu ini ada orang datang cari ayah, saya disuruh telepon ayah, aku disuruh telepon ayah, dia bilang gitu. Karena mereka kan memang nggak boleh masuk awalnya sama Mbak di rumah gitu kan. Terus Oh, mereka selama digeledah itu mereka harus keluar rumah atau gimana? nggak di dalam, tapi dalam? maksudnya pihak kejaksaan itu kan belum masuk. Jadi pada saat mau masuk itu anak saya diminta untuk menghubungi suami saya gitu kan. Jadi dia mungkin karena dia panik, dia tanya sama saya dulu gitu, Bu gimana gitu. Saya bilang, yaudah nggak apa-apa, telepon aja gitu. Tapi abang disuruh teleponnya di depan bapak-bapak itu, katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang telepon aja. Nah, jadi mungkin setelah anak saya menelpon, bicara dengan suami saya, mereka izin masuk, akhirnya mereka masuk, mulai menggeledah. Nah itu suami saya posisinya belum pulang ya Pak, belum tiba di rumah. Jadi suami saya diminta untuk segera pulang. Ya begitu suami saya pulang, cuman sebentar ya, diminta untuk ikut ke kejaksaan untuk dipanggil sebagai saksi gitu. Awalnya begitu. Kejaksaannya Kejaksaan Agung di kantor atau di? Iya, di Blok M. Di Blok M Di itu Blok ya? M. Iya. Oh, iya. Kalau Ibu Rory? Saya kebetulan suami saya Edward itu ditetapkan tersangkanya bersamaan dengan Pak Maya hari ketiga. Tapi digeledah juga? Digeledah pada bulan iya Desember? bersamaan. Samaan ya? Di Desember 2024 jam. Oh, yang pagi-pagi itu? Iya, dini hari Pak. Kebetulan kalau kami masih di rumah kontrakan karena rumah sedang direnovasi waktu itu. Di kawasan sebenarnya mana? Di BSD. BSD. Sepertinya sih upaya paksa ya, karena waktu itu saya sama suami dan anak saya umur 7 tahun itu masih tidur. Yang nerima waktu pihak kejaksaan itu datang itu Mbak ya, dan Mbak itu baru bekerja pada saat itu, jadi dia nggak mengerti gitu. Tahu. Jadi ketika dia buka pintu, dia kirain itu supir kantor, karena suami saya tuh biasa dinas tuh subuh-subuh berangkat. Oh, iya. Jadi pas dia buka pintu udah didorong pintunya, udah didorong terus ada rame laki-laki, mereka nanya mana kamarnya Edward gitu. Jadi karena disebutkan kamar ada di atas, mereka naik tangga langsung membuka pintu kamar. Kebetulan waktu itu pintu kamar kami itu tidak dikunci. Yang terbangun duluan saya. Nggak ngetok jadi langsung buka aja? Langsung buka Pak. Kebetulan waktu itu pintu kamar nggak dikunci, jadi
Waktu dibuka itu saya kan memang kalau ada suara selalu terbangun. Saya terbangun itu masih dalam bayangan saya ini sampai sekarang cukup traumatis. Laki-laki berseragam hitam tuh naik dari tangga tuh rame-rame gitu terus buka pintu langsung masuk dan di belakangnya itu ada orang bawa senjata gitu. Jadi saya waktu itu bingung itu siapa. Saya pikir saya tunggu Garong gitu ya, pikir garong. saya pikir mau dirampok, Ya. tapi karena lihat senjatanya tuh, saya pikir tuh mau dibunuh Pak, gitu. Ya. Saya kan nggak tahu, saya bangunin suami saya, terus mungkin suami saya yang lebih aware seperti apa seragamnya pihak kejaksaan, lalu dia langsung berhadapan sama pihak kejaksaan, diberikan surat, jadi kita ikutin proses penggeledahannya itu. Waktu itu anak saya yang 7 tahun bangun kan, terus dia nanya, ini apa Ma gitu. Aku bilang tidur aja, saya titipkan ke adik ipar waktu itu supaya dia tidur aja di kamar. Jadi kami yang menghadapi pihak kejaksaan waktu itu Pak. Waduh, serem juga ya. Iya. Langsung masuk. Iya. Cukup menghebohkan rumah kontrakan kami karena pihak RT pun bingung ya mungkin ya, karena itu kan jamnya Aneh. agak aneh ya Pak ya, jam seperti Subuh itu. aja belum ya, 3:30. Belum. Iya, terus jadi yang saya juga bersyukur sama seperti Bu Winda, mungkin karena pihak RT lebih tahu ya gimana proses seperti ini, dia langsung menanyakan surat ke pihak kejaksaan. Jadi sepertinya secara administrasi dihandle sama pihak RT. Saya cuma menyampaikan, maaf Bu, saya juga tidak mengerti ini apa, tapi terima kasih sudah menemani kami di proses ini. Gitu. Waktu itu yang diambil HP, laptop kantor, beberapa dokumen. Sempat ditanyakan juga buku rekening, Pak. Karena statusnya kami rumah kontrakan agak berantakan rumah, jadi kita nggak tahu di mana buku rekening gitu. Jadi sempat petugasnya nggak terima gitu ya. Nggak percaya. Nggak percaya, dia bilang gimana sih masa nggak tahu di mana buku rekeningnya gitu. Yang ada cuman buku rekening payroll waktu itu, jadi itu saja yang diambil. Ya semua dibongkar Pak, kamar dibongkar, dapur dibongkar, kulkas dibongkar, saya nggak tahu nyari apa. Mobil juga ya? Mobil dibongkar. Sepertinya memang mungkin mengharapkan ada sesuatu yang heboh gitu, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Bu Nina juga ngalamin yang sama? Nah, itu mungkin saya cukup bersyukur atau bagaimana ya. Iya. Tidak mengalami hal itu Pak. Oh, nggak digeledah Iya, kalau Bu Nina ya? Iya, betul. Tidak mengalami penggeledahan, tapi kan setelah kejadian ya hari Senin, kami kan suami bareng ya, Pak Yoki sama Pak Sani Dinar. Itu kejadiannya sama Pak Rifa juga dari hari Senin itu memang mulai dari Senin jam 10 orang kantor itu sudah bolak-balik telepon saya, Ibu ini saya tahu juga dari orang kantor ya, dari Pertamina dulu. Jadi suami saya waktu itu sebenarnya sudah dipindah ke Direktorat Resiko ya, kalau nggak salah di RIS, sudah di RIS, jadi udah Nama lengkapnya suami Bu Nina ini? Agus Purwono ya. Jadi, Dia tuh direktur risiko, bukan? Kalau untuk yang didakwakan adalah posisi dia sebagai VP Feedstock Pak. Yang mana dia menjabat itu hanya dari April 2023 sampai Juni 2024. Jadi ketika kejadian Februari 2025 itu sebenarnya dia sudah di manajemen resiko. Yang menginfokan kepada saya adalah atasannya yang di manajemen resiko itu. Gitu Pak. Jadi ini Ibu jangan kaget ya, tadi memang kami lagi meeting kan di luar kantor, kemudian jam 7 dapat info dari kantor Pertamina Pusat ya, bahwa Pak Sani dan Pak Agus dicari orang kejaksaan. Akhirnya Pak Sani dan Pak Agus dari meeting yang di luar kantor itu kembali ke kantor, ternyata langsung dibawa. Langsung gitu. ditangkap? Iya, langsung dibawa ke Kejaksaan Agung. Tapi ada tim legal yang mendampingi, nanti diupdate oleh tim legal. Jadi saya malam itu ya diupdate tim legal, dari HC juga update gitu. Jadi berapa lama sampai para ibu-ibu ini bisa ketemu suami itu? kalau 1 minggu ya? 1 minggu ya? Oh, diisolasi dulu katanya? Iya, tuh. ya, kalau suami saya isolasinya sekitar 10 hari.
10 hari baru bisa baru bisa. di tahanan Jakarta Selatan ya? Selatan. Tuh, selatan. Oh tapi mereka rame-rame itu kan ruang tahanannya nggak banyak tuh, ada 8 kali ya? Di Kejagung, Pak. Jadi Oh yang beda-beda Kejagung ya. satu ya? Di Kejagung semua. Di awal. Di awal. Kemudian dipisah-pisah. Kemudian baru dipisah. Oh mula-mula di Kejaksaan Agung dulu, Semua, ya. waktu pemeriksaan pertama ya? Yang Semuanya langsung- sama-sama ya? Yang langsung ke selatan, suami Oh, saya, Pak Agus sama Pak Sani Dinar itu di selatan langsung, Pak. Oh. Terus jadi baru tahu dugaan itu dari media atau dari mana? Jadi selain orang kantor, teman-teman kuliah, teman-teman SMA itu juga telepon tuh Pak malam itu. Jadi banyak ini kenapa? Apa sih kan nggak pernah. Saya juga posisi udah tidur tuh Pak, Iya. kan jam 10 itu udah tidur. Anak saya kan ada 3 tuh, SMA, SMP sama yang satu masih balita tuh Pak gitu. Jadi kan yang balita juga udah waktunya Iya. tidur kan. Saya ikut tidur bersama dia. Nah itu apa? Saya juga nggak ngerti apa gitu. Jadi sekitar tengah malam ketika sudah posting banyak di berita itu Iya. ya media massa, baru saya dapat linknya. Iya. Saya baru ini terus baru saya cari di YouTube gitu. Gitu. Tapi kan ibu-ibu ini kan anak-anaknya udah sebagian udah besar ya dan udah masuk medsos juga. Mereka gimana reaksinya terhadap medsos-medsos ini? Kalau anak saya ya kebetulan memang kayaknya waktu itu cuma anak saya ya yang kena ya. Dari netizen waktu itu dapat foto anak saya kemudian ditaruh di TikTok. Oh ditaruh? Iya sempat. Dan Dan kemudian dibilang apa? dibilang ini anaknya koruptor, kita cari di mana anaknya, kayak gitu Pak. Iya. Terus Itu udah pelanggaran, kabarnya- itu udah betul, pelanggaran betul, hukum gitu. iya. Tapi nggak dilaporin ya? Waktu itu kalau nggak salah kantor yang membantu proses sih. Iya. Dan tapi saya nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak ya. Terus oh kabarnya sekolah di sini, anaknya seperti ini gitu-gitu. Dan kebetulan teman-temannya anak saya yang info ke anak saya gitu. Jadi mereka bantu untuk untuk melawan orang-orang ini gitu. Bu Tari, gimana? Hal, Ya awalnya pasti mereka kaget ya Pak. Iya. Karena kan saat penggeledahan dan ayahnya dibawa itu kan saya nggak ada, ibunya nggak ada gitu ya. Jadi saya hanya bisa menenangkan mereka by phone saat itu ya gitu kan. Jadi saya berusaha menenangkan mereka bahwa ayahnya baik-baik saja dan saya akan segera pulang lah gitu kan. Nah malam itu memang simpang siur sekali ya Pak gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah yang mereka di rumah, bapaknya ditangkap, ibunya lagi di luar kota lagi kan? gitu. Jadi ada apa gitu. Jadi mereka melihat ayahnya tuh dibawa oleh orang sebanyak itu berseragam dalam persepsi mereka itu, asumsi mereka itu dibawa polisi gitu. Jadi kalau dibawa polisi itu kayaknya itu orang jahat lah gitu ya Pak. Tapi nggak tahu apa gitu. Jadi awalnya saya cuma berusaha menenangkan mereka gitu bahwa ayah baik-baik saja dan ibu akan segera pulang. Tapi kan setelah itu sekitar jam 10 keluar pemberitaan bahwa mereka telah ditangkap lah gitu ya, koruptor gitu, ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Jadi karena saya juga udah melihat tuh jam 10 itu di berita itu suami saya udah pakai rompi pink, udah diborgol, udah dibawa gitu kan. Nah kebesokan harinya pastinya beritanya akan jadi lebih banyak lagi gitu dan mereka pasti juga udah baca gitu kan Pak. Nah itu akhirnya saya memberikan pengertian dan keyakinan kepada anak saya gitu ya kalau ayahnya itu bukan orang jahat, tidak seperti yang dituduhkan gitu kan. Jadi ya awalnya saya memang sempat membatasi Pak, terus terang media sosial gitu karena ya pastinya akan mempengaruhi psikologis anak-anak gitu ya. Tapi ya di usia seperti itu ya mereka kan sudah wajar, ya. Sudah gimana ya Pak? Ya sudah bisa mengatur sendiri sebetulnya gitu kan. Nah, alhamdulillahnya saya sangat terbantu dengan adanya support dari teman-teman rekan-rekan kerja tim Mas Yoki dan yang memberikan surat ya Pak gitu kan. Memberikan perhatian gitu melalui surat gitu, jadi bertulis surat gitu. Dalam surat itu mereka memberikan testimoni gitu ya tentang bagaimana suami saya bekerja dan bagaimana dia mengelola perusahaan yang dia pimpin gitu. Nah jadi surat itu yang saya tunjukkan kepada anak saya gitu bahwa
Ya kalian harus yakin kalau ayah ini bukan hanya ibu yang berbicara ngomong gitu. Jadi ini adalah orang yang betul-betul mengenal ayah. Bagaimana ayah bekerja, bahwa ayah itu tidak seperti yang dituduhkan di medsos gitu ya, di TV gitu, seperti itu Pak. Iya. Kalau Bu Rory gimana, sama juga? Karena putri saya usianya masih 7 tahun, Pak. Ya. Jujur di awal tuh sulit untuk menjelaskan karena kan kebetulan waktu hari papanya itu ditetapkan tersangka itu posisinya kan berangkat ke kantor. Ya. Terus di jam 12 siang kurang lebih itu karena masih meeting, saya dapat telepon dari teman-teman Bapak. Mungkin karena udah belajar dari hari pertama yang Pak Rifa dan kawan-kawan sudah ditangkap, gitu. Jadi ketika ada pihak kejaksaan menjemput lagi tuh kita udah negative thinking gitu Pak, bahwa kayaknya ini akan selanjutnya gitu. Jadi waktu itu saya dapat telepon siang-siang, itu sebenarnya posisinya saya di rumah sakit Pak, karena ya sejak penggeledahan itu memang mempengaruhi ya, trauma dan sebagainya itu membuat saya tuh bolak-balik masuk rumah sakit, GERD gitu. Sampai masuknya. Karena GERD, cemas, karena cemas, stres ya. Jadi waktu itu setelah Pak Rifa ditahan itu memang kan waktu itu suami saya masih bisa pulang ya di hari pertama itu bersama Pak Maya juga. Tapi itu situasi kantor. Waktu diperiksa pertama masih bisa pulang? Bukan, maksudnya waktu Pak Rifa ditahan itu kan Pak Maya dan Edward tuh belum ditahan waktu itu. Iya. Jadi beberapa direktur sudah ditahan, tapi yang level VP dan direktur pemasaran belum pada saat itu. Dan situasi kantor kan chaos karena tidak ada pucuk pimpinannya gitu. Yang dilakukan pada saat itu oleh dia dan Pak Maya adalah bagaimana bisa mensupport data dan dokumen supaya membantu bapak-bapak yang sudah ditahan gitu. Sehingga hari kedua setelah penahanan Pak Rifa, hari ketiga itu ya jujur saya cemas ya Pak. Kalau dia berangkat tuh jam 12 malam belum pulang tuh kayak dia pulang nggak ya hari ini gitu. Nah pada hari itu yang hari ketiga di tanggal 26 tuh saya pikir semuanya baik-baik aja karena kan bisa meeting gitu. Ternyata ya di telepon dia bilang Mas Edo diambil Mbak gitu. Dari situ saya bingung karena itu saya masih di rumah sakit, info saya baru selesai dicopot, saya mau pulang nih bingung gitu, mau bilang ke anak saya gimana gitu. Dan waktu itu juga kebetulan mertua ada di rumah saya karena sedang menjalani proses terapi juga gitu karena sakit. Saya juga bingung menjelaskan ke keluarga ya. Jadi waktu itu dari siang sampai sore saya belum menjelaskan apa-apa. Sambil saya menanyakan orang kantor sudah ada kabar belum dari kejaksaan, sudah ada kabar belum? Belum. Di jam 8 malam karena wartawan sudah mulai banyak datang. Ya, kita siap dengan resiko apapun gitu, Pak. Jadi waktu itu datang ke rumah wartawan. Enggak ke 7A di Blok M. Karena pada saat itu kita kan suaminya masih statusnya saksi. Saksi. Jadi kalau udah kayak persiapan konferensi pers kok kayaknya mau penetapan tersangka lagi gitu loh Pak. Jadi ketika itu ya saya harus mengemasi barang-barang suami untuk dibawa ke sana. Dan saya melarang keluarga untuk melihat YouTube sejujurnya. Karena saya belum siap waktu itu. Anak saya juga pada saat itu masih taunya papanya dinas. Gitu. Tapi setelah mungkin udah sekitar seminggu pasti pertanyaan ya karena biasanya dinas kan nggak terlalu lama gitu dan nggak bisa berkomunikasi kan Pak. Kalau dinas itu kan biasanya bisa video call gitu. Ini kan tiba-tiba papanya nggak pulang dan nggak ada kabar gitu. Jadi saya kebingungan karena waktu itu juga dia masih diisolasi, saya nggak bisa berhubungan sama suami. Saya cuma bilang belum bisa pulang Papa, Kak. Papa sekolah gitu, Papa sekolah gitu. Jadi dia juga kayak sebenarnya mungkin untuk anak seusia itu marah mungkin ya Pak, kayak kok sekolahnya mendadak nggak bilang-bilang gitu. Gitu. Tapi ketika sudah mulai bisa mengunjungi papanya, ya papanya mencoba menjelaskan ini sekolah Papa Kak.
sekolah apa sih Pak? Hmm. Sekolah kehidupan, lagi belajar hukum gitu. Oh, lulusnya kapan? Ditanya gitu. Belum tahu Papa kalau lulusnya kapan. Kalau kamu TK kan 2 tahun, kalau SD 6 tahun. Ya Papa belum tahu Kak, doain aja Papa lulus. Ya sejak hari itu dia membayangkannya itu Papa sekolah ya. dan belum lulus. Gitu. Iya. Itu sih Pak, sampai sekarang. Kalau Ibu Nina gimana? Anak-anak? Ya, jadi memang hari saat penahanan itu Pak kan memang kita diarahkan untuk menyiapkan barang-barang suami ya untuk dibawa juga. Jadi memang saya minta tolong sama anak saya yang SMA. Ayah kamu dibawa sama orang kejaksaan, bantuin mami packing yuk itu karena adik bangun tuh kan harus ada yang jagain adiknya yang balita. Gitu. Terus itu sepertinya dia antara ya itu kan posisi udah tidur ya antara paham nggak paham juga gitu. Sampai sekitar mungkin saya minta mereka tuh memang tidak sekolah dulu berapa hari, terus mami aku hari Jumat itu mau sekolah cuma sebentar kok ngerjain tugas atau apa. Nah itulah dia saat sekolah kan berarti dari Senin sampai Jumat sebenarnya sudah jeda 5 hari ya Pak ya. Temennya bahas gitu, terus dia pulang nangis gitu Pak. Jadi sepertinya dia baru pahamnya ya. Jadi teman-temannya itu menuduh ayahnya korupsi gitu? Nggak tahu ayahnya siapa gitu, tapi memang membahas, kamu dengar nggak berita tentang Pertamina, kamu ini nggak? Tanpa tahu bahwa itu ayahnya gitu? Iya, makanya dia nangisnya di rumah. Nangis di rumah. Putri ya? Putri, iya. Gitu. Terus kalau yang SMP, ya sampai sekarang antara paham nggak paham gitu kan, cuma memang teman-teman circle-nya yang tahu siapa ayahnya, siapa ibunya gitu ya, tidak memberlakukan secara berbeda gitu ya. Jadi masih sama-sama aja. Tapi kan abis gitu di media sosial cukup banyak ya itu soal oplosan itu dan cukup kejam juga lah gitu. Betul, ya. Anak-anak gimana ngadepin gitu? Sama sih kami minta ya saya minta supaya anak jangan coba cari tentang itu karena sekali mencoba mencari kan dia akan terus-terusan. Iya, secara scrollingnya kan dia nongol terus apa. Udah kamu scrolling yang biasa kamu tonton aja, nggak usah cari-cari gitu. Itu sih Pak. Iya, sampai sekarang kalau misalnya setiap milestone tuh Pak, misalnya tuntutan, vonis, saya selalu ngecek tuh yang SMA terutama. Teman kamu gimana di sekolah? Ada heboh-heboh lagi enggak? Enggak ada mami, aman gitu. Vonis kemarin juga. Tapi kan kalau kita lihat di medsos ya awalnya tuh kan kayaknya wah ini emang penjahat gitu. Tapi setelah mulai persidangan kelihatannya berbalik ya narasinya ya. Gitu nggak ngerasain ibu-ibu itu? Iya. Sejak kapan tuh narasinya kerasa mulai berbalik gitu? Ya sejak sidang sih sebetulnya ya, mungkin Sejak muncul momennya itu. Sejak muncul dakwaannya. Ternyata beda dengan. Iya. Ini yang bikin Pak Mahfud marah juga itu kok dakwaan dengan yang konferensi pers sebelumnya beda banget gitu ya. Betul. Karena kita memang selama hampir kurang lebih 7 bulan itu ya Pak. Jadi kita suami-suami kami ini ya bingung gitu ya. Jadi seperti ditahan tanpa tahu kesalahannya apa gitu. Jadi sebenarnya ini salahnya apa sih gitu. Karena kan yang berita yang beredar itu kan mengenai oplosan dan korupsi 1.000 triliun. Nah sementara suami-suami kami ini 1.000 triliun ya. Iya. Nggak pernah lihat Pak. Sementara suami-suami kami ini merasa mereka tidak pernah melakukan itu gitu kan, seperti yang kayak Kang Maya tadi kan memang bukan bagiannya gitu, dan yang lain juga ya, kita nggak pernah merasa bahwa mengoplos, bahkan ya korupsi 1.000 triliun itu uangnya di mana gitu. Cuman ya memang Pak, selama masa itu terutama saat isolasi ya, seminggu pertama itu kan berat sekali ya Pak. Karena kan kejadian ini begitu mendadak. Kemudian beritanya tuh masih sekali gitu kan. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan suami-suami kami ini gitu. Sementara fitnah itu kan datang bertubi-tubi ya Pak. Itu baik yang dari media sosial ataupun yang datang langsung ke kami gitu ya. Ada orang yang menyampaikan, mungkin dari penasehat hukum gitu kan. Nanti ada yang bilang, oh ibu, bapak itu dituduh gitu menerima uang 200M gitu. Nanti seperti kayak Pak Rifa ya, ada aliran dana gitu, sempat dibilang gitu Pak. Iya, dan sempat ditanya
apakah Pak Rifa ada rekening di luar negeri gitu. Iya Pak, sampai ada. Yang tidak ada sama sekali. Betul. Ya. Kayak Pak Yogi punya rumah di Australia, Ya, punya Rifa- rumah di London. Rifa ada rumah Menteng. di Amerika. Nah, ya Mas gitu. Edo punya SPBU. Gitu. Jadi fitnah-fitnah itu kan yang harus kami kelola selama masa isolasi itu. Yang kami sendiri tuh masih kaget dengan penahanan suami ini gitu. Terus diterima berita itu dan kami nggak bisa bertanya di seminggu itu, ya itu luar biasa mengganggu ya gitu, sangat mengganggu. Dan ternyata kan memang semua tuduhan itu tidak ada satupun yang terbukti gitu. Iya, dan dakwaannya beda dengan Betul. Pak. Jadi kalau di dakwaan itu yang dituduh merugikan negaranya apa? Sulit ya Pak dijelaskan sebenarnya. Karena kan kalau dari perusahaan untung malah. Iya betul. Malah di bawah itu dari 1,9 jadi 9,1. 9,1 triliun ya. Yoki. Nah, Yongki ya. Iya itu, Dan itu kesaksian di Rut Pertamina juga ya. iya. Oh, Dan Pak Ahok juga Dan ya. Komisaris Utama. Iya, Komisaris utama. Dan itu kan laporan keuangan bisa lihat ya. Dan yang paling penting Pak kan ada dissenting opinion Pak gitu dari salah satu hakim. Nah ini kan menunjukkan ada keraguan ya gitu kan dari hakim tersebut. Jadi yang banding itu para suami ibu-ibunya atau jaksanya atau dua-duanya? Awalnya jaksa dulu, Oh, jaksa dulu ya. Saya juga banding. Pak. akhirnya kita Karena jaksa nuntutnya 14-an gitu ya. Nah, tapi waktu ibu-ibu ketemu dengan suami pertama kali setelah isolasi itu, apa yang terjadi gitu? Bu Feni inget nggak? Oh, saya shock banget Pak ya. Tapi suami saya cuma bilang, tidak apa-apa kalau orang jahat sama kita. Asal jangan saya yang jahat sama orang. Cuman itu Pak. Maaf kalau saya agak emosional ini membuka luka lama. Ya, maaf nih kalau saya jadi buka luka lama. Ya, dia hanya bilang satu kalimat itu Pak. Saya dari awal sudah tahu itu tidak benar. Dan sampai sekarang saya selalu percaya. Kalau ada sedikit aja ketidakpercayaan saya sama dia, saya pasti tidak akan berani ngomong seperti ini. Iya. Itu juga terjadi sama Bu Indah. Iya, kebetulan pas waktu pertama kali ketemu, suami saya bilang, saya minta maaf karena saya jadi membawa kamu dan anak-anak di tengah-tengah situasi seperti ini. Tapi kamu percaya aja, kamu percaya saya bekerja dengan baik, selalu untuk kepentingan perusahaan dan negara, dan saya tidak akan bekerja di luar yang saya seharusnya, gitu, seperti itu. Dan saya juga percaya suami saya tuh berintegritas tinggi ya Pak, dan suami saya orang baik-baik, seperti itu. Sampai kemarin juga terakhir kunjungan, sekarang hari Rabu ya, suami saya kunjungan kebetulan sama anak saya sudah selesai ujian. Suami saya begitu datang, suami saya langsung bilang, saya minta maaf, kamu harus datang ke sini, sudah setahun lebih katanya. Udah 15 bulan, jalan 16 bulan ya Pak. Udah 16 bulan ditahan. Iya, ditahan. Kalau suami saya dan Pak Maya kebetulan di tempat yang sama, masih di Kejagung di 7A. Ya, jadi dia minta maaf dan dia bilang terima kasih sudah bersedia untuk datang di hari-hari kunjungan gitu. Seperti itu. Kalau Bu Tari pertama ketemu suami lagi setelah isolasi, Iya. di mana? Di Jakarta sama Selatan? di Blok M di waktu Blok itu. M. Waktu itu masih di Blok M Pak. Jadi ya Apa katanya? ya suami saya down sekali ya Pak pertama kali. Jadi dia kaget, bingung gitu kan. Ya dia sama minta maaf gitu kan atas semua yang terjadi. Kemudian juga ya dia bertanya terus sih Pak. Kenapa? Apa gitu ya? Dan sampai sekarang masih belum tahu juga. Sekarang udah tahu sih Pak. Sejak dakwaan muncul gitu kan. Jadi oh ternyata ini yang mereka sangkakan. Gitu. Iya. Tapi mestinya waktu setelah melihat jalannya persidangan, mestinya para suami dan
ini cukup optimis harusnya ya. Betul. Oh, sangat Sangat. optimis, Sangat Pak. optimis ya. Karena Iya. semua saksi itu meringankan. Ya, Iya. tidak ada saksi yang Tidak ada, memberat. betul. Betul. Tidak ada Termasuk saksi saksi yang dari memberatkan. JPM. Iya. Betul. Jadi fakta-fakta persidangan itu sebenarnya tidak mendukung dakwaan ya. Ya, jadi semua dakwaan terpatahkan ya Iya. dengan adanya fakta persidangan. Ya bahkan ya itu Ibu Dirut Pertamina mantan itu bilang jelas ya. Iya. Jadi untung malah perusahaan dipegang masih. Untungnya nggak kira-kira lagi naiknya dari 1,9 jadi di atas 9,1 kalau nggak salah. Ya. Tapi tetap dituduh korupsi. Nah, kalau itu shock banget waktu tuntutan dibacakan ya. Oh iya. Betul. Betul. Masuk vonis Pak sebetulnya. Iya, iya. Tapi kalau lebih shock mana waktu tuntutan atau vonis? Vonis ya. Vonis ya. Vonis ya. Iya, Karena dibacakan tidak ada aliran dana, tidak ada niat jahat. Iya. Seperti itu. Kemudian kalau suami saya bilang bahwa divonis 9 tahun itu kami shock sekali. Karena waktu itu kebetulan teman-teman dari Pertamina semuanya banyak yang datang untuk mendukung bapak-bapak. Jadi ramai banget di Iya. luar itu. Dan semua pendukung juga, teman-teman juga semuanya shock sih Pak. Iya. Karena seolah-olah awalnya tidak ada mensrea, Iya. tidak ada aliran dana. Betul, itu udah bersorak-sorak tuh Pak. Iya. Gitu. Iya, iya. Tapi itu kok 9 Itu tahun. tiba-tiba 9 tahun. Suruh bayar 1 miliar lagi kalau nggak salah ya. Betul. Dan uang pengganti. Oh, itu yang dituntutannya. Iya. Pengganti. Kalau dituntutan malah suruh bayar 4 berapa triliun? 5M. 5. Oh 5M, 5M per 5M atau Oke, sama ya Bu Rory juga gitu. Tadinya optimis ini bakal. Iya Pak, optimis karena kan fakta persidangan baik dari BPK pun termasuk tidak mampu membuktikan Kerugian negara ya. penyimpangannya itu apa gitu. Hmm. Ternyata tuh ya itu menurut saya juga salah satu kesaksian penting tapi mungkin kurang di up ya di media bahwa ternyata memang kerugian negara yang dihitung oleh audit BPK ini tuh terjadi tuh 4 bulan setelah penahanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka memang menghitungnya itu berdasar data penyidik gitu. Jadi waktu ditahan itu belum ada perhitungan kerugian negara itu. Belum ada. Jadi Pak, 1.000 ternyata triliun itu ya, itu nggak belum tahu ada, dari Pak. mana. Gitu. Ya. Nah, lantas ketika apa ya dijatuhkan vonis itu saya lihat Kang Maya ini shock banget ya. Pasti. Dan dia sampai agak emosional sekali ya. Pak Rifa mungkin. Itu mungkin waktu itu. Rifa ya? Rifa ya. Iya. Saya juga jadi ingat waktu kasus sebelumnya itu ya, Dirut Keuangan, Direktur Keuangan Pertamina dulu siapa? Dalam kasus LNG itu Bukaren yang akan ada yang Direktur Keuangannya juga. Tapi akhirnya bebas dalam kasus BMG. Yang sihaan juga Pak. Nah, dalam sidang, kan sekarang pada hadir di sidang bandingnya, masih ada nggak tuh muncul lagi optimisme dengan jalannya sidang sekarang? Kalau saya jujur ada sekali ya Pak, karena kan seperti tadi Pak Bambang mengatakan kayak sejarah banding itu jarang ya Iya, Pak, iya. bahwa Ya, mungkin ada kuhap baru ya. ada sidang Sidang diperbolehkan diizinkan lagi pemeriksaan saksi ulang gitu, Iya. walaupun memang tidak semua saksi ya. Ya. Dari situ memang kalau saya pribadi muncul harapan ya Pak bahwa semoga di banding ini hakim pengadilan tinggi ini boleh memeriksa ulang gitu. Iya. Fakta yang di tingkat pertama itu yang tidak dipertimbangkan padahal sudah terungkap, Ya. ya dia bisa koreksi gitu. Karena kan itu semua sudah ada di dalam berkas gitu. Iya. Itu harapannya sih. Itu kapan vonisnya katanya kira-kira? Masih berjalan sidang kita masing-masing, tapi beberapa sudah dijadwalkan untuk sidang putusan. Kalau Mas Edward di 17 Juni, bapak-bapak yang lain di jadi sekitar bulan Juni Iya. juga. Waduh, jadi sekarang mesti apa nih? Rajin tahajud dan doa novena barangkali ya. Iya, iya. Ya kami juga mengapresiasi sekali ya. Iya, Hakim PT ini memberikan kesempatan untuk pemeriksaan saksi. Iya, iya. Rasanya Bu Tari rasanya kelihatannya ada dari pertanyaan hakim, dari apa gitu ada nggak perasaan? Iya, harapan pastinya ada Iya, ya iya. Pak. Dalam setiap tahapan yang kita
Tapi yang lakukan penting itu sebetulnya kalau menurut saya ibu-ibu ini merasakan sekarang narasi di media sosial, di lingkungan setelah persidangan jalan dakwan itu kan memang berubah banget kan. Ya di mulai publik. berimbang ya Pak. Jadi Ya. maksudnya kita bisa mengkonter lah gitu Ya. ya berdasarkan Bahkan fakta-fakta. ada tokoh-tokoh kan muncul untuk Ya. Iya, untuk siapa aja membenar- tokoh-tokoh yang udah berani tampil yakin bahwa Kemarin suami ibu ya. kami dibantu dengan amicus curiae kebetulan ya Pak. Ya, amicus curiae ya. Amicus curiae itu ada Pak Amin Sunaryadi, Pak Eri Riana, Mantan ketua KPK ya, pun Pak Hotasi, yang kemudian dikenal. Pak Hikmahanto, Prof Hikmahanto Prof. juga ya. Pak Ganjar yang pidana itu, Ya, kemudian ahli juga pidana. bahkan ada dari mantan jaksa Jamintal juga Pak. Oh, dari Pak Waktu siapa itu. Siapa ada mantan jaksa Jan ya, Maringka. ya. Jadi ini memberi karena itu kan jadi memberi juga informasi pada publik bahwa tokoh-tokoh ini bayangin ini kan mantan ketua KPK yang Iya. di awal ketika KPK sangat populer ya. Orang-orang yang nggak mungkin lah akan mendukung korupsi gitu. Ada Pak Martiono juga ya, Pak yang Martiono, dulu ya. Di Rut Pertamina dulu iya, ya, yang pernah mungkin di bisa Jen. memberikan penjelasan gitu ya, Iya. bagaimana bisnis proses di Pertamina gitu Pak. Iya, iya. Selain itu juga ada beberapa saksi ahli yang seperti Pak Renat Kasali, Oh, Renat Kasali juga betul, udah. yang bersedia. Pak Alex Marwata yang Iya. Pak mantan Alex hakim Marwata, juga. itu juga mantan ketua KPK juga dan hakim juga ya. Iya. Iya, iya. Jadi artinya kan Pak memang ini tuh bukan klaim sepihak gitu Iya, dari iya. keluarga, tapi memang Ini kalau- bukan kayak OTT gitu ya, langsung semua orang udah yakin gitu ya. Betul. Ini malah tidak ada aliran dana Tidak ada sama sekali. yang uniknya malah kerugian negara juga orang Pertaminanya untung gitu ya. Ya. Dan dari sekian banyak saksi yang dari Pertamina sendiri juga mengatakan hal yang demikian gitu Pak. Iya. Bu Nina juga merasakan hal yang sama gitu. Iya. Saya sih yang lebih mikir tuh yang anak-anak gitu ya. Itu kan paling nggak dia ngerasakan loh yang bela bukan sekedar ya kalau lawyer pasti bela lah ya namanya juga lawyer. Tapi kalau tokoh masyarakat ini kan mereka berisiko kalau membela yang dianggap dan mereka berisiko namanya juga tercemar kalau mereka dianggap membela. Tapi bahwa mereka berani itu kan menunjukkan bahwa mereka berkeyakinan gitu ya. Ini kan saya aja ya, apalagi pemirsa saya kan nggak kenal sama suami ibu-ibu ini ya, cuma lihat di media saja. Jadi kalau dikasih waktu nih, siapa sih mereka itu? Gimana, Bu Nina? Siapa itu Mas Kang Agus ini? Ya Pak, jadi suami saya itu orang yang sangat berdedikasi ya terhadap pekerjaannya, terhadap Pertamina. Jadi berangkat pagi, pulang udah jarang sore Pak, terutama sejak masuk PT KPI itu kan, karena dia memang sudah memiliki tanggung jawab lebih daripada sebelumnya. Gitu. Jadi amanah, kemudian sayang kepada keluarga. Sebenarnya dia juga playful ya Pak, playful, dan dia itu justru lebih tegar daripada saya Pak. Ketika mengunjungi beliau untuk pertama kalinya, pesan dari PH, Ibu semangatin terus Bapak ya supaya tegar di dalam. Tapi yang terjadi malah justru sebaliknya. Saya yang di sana nangis-nangis, suami saya yang udah kamu tenang aja di rumah, jaga anak-anak. Nanti di sini biar aku sama PH yang mikir. Seperti itu Pak. Ya kalau nggak kerja keras nggak mungkin jadi bos ya di Pertamina. Benar ya Mbak? benar. Gloria. Benar. Kalau suami saya Edward Korne, kebetulan saya kenal dia tuh dari masa mahasiswa Pak. Dia kakak kelas saya. Di Pelonco ya? Idola saya juga karena dia pintar. Jadi ya karena mungkin dia memang seperti itu, dia apa adanya, maksudnya sangat kompeten ya kalau berdasarkan cerita teman-teman setelah saya bertemu teman-teman Pertamina gitu. Jadi memang sehingga banyak tanggung jawab dipercayakan pada dia gitu. Dia tuh memulai karir di Pertamina itu dari 2009 tuh masih dari istilahnya BPS Pak, kayak MT ya. Jadi dari Kontrakan gitu. nol yang di training sampai
sekarang terakhir di 2023 bisa jadi salah satu VP termuda juga gitu. Pekerja keras, ya saking pekerja kerasnya saya harus rela waktu dia itu dibagi porsinya tuh lebih besar ke Pertamina daripada ke keluarga. Jadi bisa dihitung dengan jari sebenarnya masa-masa kebersamaan sama keluarga itu kalau libur gitu harus ngetek waktunya tuh jauh-jauh hari karena memang tugas yang diemban tuh lebih besar untuk di kantor gitu Pak. Gitu. Kemudian juga mungkin apa ya, saya juga bingung ya mengatakannya bahwa dia tahu kompetensinya sehingga dia tidak takut untuk mengambil keputusan gitu. Saya rasa itu sebenarnya salah satu kelebihan ya sebenarnya, tapi sayangnya di kasus ini memang disalahartikan gitu. Dan saya juga kurang mengerti seperti apa yang seharusnya gitu. Saya berharap sih dengan kasus ini tidak ada yang jadi takut gitu ya Pak. Tidak takut untuk menjadi orang yang kontribusi besar gitu. Jadi sebenarnya Bu Rory ini istri kedua ya, karena istri pertamanya Pertamina ya. Semua Pak, ini semua gitu ya. Jadi semua ya. Kita semua sih Pak. Iya. Jadi Bu Tari juga istri kedua ini ya dari Mas Rifa ya. Yoki. Mas Yoki, sorry itu salah lagi kayak Mas Yoki ya. Jadi gimana Mas Yoki itu seperti apa? Saya cuma tahu dia membuat keuntungan jadi besar aja gitu. Ya, suami saya itu orang yang aktif ya Pak, nggak bisa diem Pak. Dia selalu mencari cara untuk menyibukkan diri gitu. Hobinya olahraga dan ini sepertinya berdampak ke bagaimana dia bekerja ya. Jadi orangnya energik, penuh semangat dan penuh cita-cita gitu ya Pak. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya Pak. Kalau saya melihat suami saya itu banyak sekali cita-cita yang dia inginkan ya untuk perusahaan yang dia pimpin saat itu gitu. Dia bercita-cita PIS itu bisa menjadi perusahaan BUMN yang membanggakan gitu ya. Menjadi perusahaan yang go internasional gitu. PIS bisa menjadi masuk dalam 10 perusahaan terbaik di perusahaan shipping di dunia gitu kan. Dan saya melihat dia bekerja sangat sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dan perlahan mulai membuktikannya gitu. Dan terbukti memang PIS bertumbuh gitu ya, bukan hanya labanya yang 4,5 kali lipat dari sebelumnya gitu ya, tapi juga bisnisnya yang bertumbuh gitu ya ke internasional gitu, menguasai pasar Eropa, Amerika dan Afrika gitu. Jadi ini kayak kasus Bu Ira ya, dia pengen majuin perusahaannya dengan mengakuisisi perusahaan lain malah cemplung. Ini Mas Rifa ini mau go internasional dengan keuntungan laba juga naik banget malah. Jadi dia ingin sekali meninggalkan legacy terbaik gitu, untuk PIS gitu ya Pak. Dan beliau itu termuda ya di direktur termuda ya. Saat itu. Dan dia pada saat dia meninggalkan PIS sudah menjadi perusahaan shipping terbesar di Asia Tenggara. Dan saya ikut bangga untuk hal itu ya Pak. Tapi sekarang ya saya juga kecewa gitu. Ternyata niat baik, niat tulusnya untuk berkontribusi untuk perusahaan dan negara itu ya berakhir di penjara. Ya mudah-mudahan hanya untuk sementara aja Bu. Amin. Ya. Gimana Mbak Winda? Kalau Rifa itu saya sudah kenal lama Pak, dari zaman kita kuliah. Saya sudah kenal Rifa, orangnya baik sekali, terus lucu dan sangat ramah. Kelihatannya aja galak, ya mungkin di kantor galak ya, tapi memang berhati rinto gitu. Mukanya Rambo. Iya, muka Rambo tapi hati rinto. Terus semua orang Rifa tuh kenal. Jadi di kantor dia tahu semua, siapapun dia kenal, dia tahu by name, by heart gitu, dia tahu. Kemudian kebetulan hobinya juga sama Pak Yoki, hobi berolahraga. Jadi sering ngajak teman-teman di Patra Niaga untuk lari sama-sama. Terus kan sering muter ya Pak, muter Indonesia. Jadi di kala ada visit ke daerah, setiap
besok paginya selalu lari sama-sama, semuanya diajak, semua boleh ikut dari security, OB, semua. Jadi tidak memandang siapa gitu. Pokoknya semua diajak. Dan semua juga Rifa tuh kenal gitu Pak. Gitu sih. Terus kalau di rumah itu orangnya sangat sangat lucu lah. Terus sayang dengan keluarga. Terus kebetulan di rumah juga kita kan ya seperti rumah tangga yang lain ya. Ada asisten siang pulang. Jadi kalau malam tuh kita gantian cuci piring gitu. Nah, kalau misalnya suami saya udah pulang jam 7 kebetulan, terus dia selalu bilang, pokoknya malam ini Bapak yang cuci piring, padahal tugasnya anak saya. Terus saya bilang, jangan, nggak boleh gitu, karena kan kita sudah bagi tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi memang baik banget dan sayang banget dengan anak-anak. Apapun kegiatan anak-anak selalu ingin untuk involve gitu. Kemudian dengan keluarga besar juga sangat senang untuk kumpul-kumpul itu sih Pak. Dan Rifa ini menganggap bahwa Patraniaga ini adalah payung di mana Rifa harus berkarya, dan teman-teman di Patraniaga ini adalah individu-individu yang harus dibimbing oleh Rifa gitu. Dan Rifa ingin semuanya bisa berkembang di bawah kepemimpinannya dia gitu. Seperti itu sih. Makanya dia juga sangat dekat sekali dengan kayaknya hampir semua ya, semua di tim Patraniaga tuh sangat dekat sekali gitu. Dia mungkin cuman kalah galak aja sama Mbak Winda. Betul Pak. Betul. Kalau Kang Maya kumaha bager juga kan? Bager. Ya. Jadi saya kenal Kang Maya itu dari 26 tahun yang lalu Pak, waktu sekolah. Terus sekarang sudah jadi istrinya selama 22 tahun. Oh iya. Ya orangnya bager ya, baik. Sebenarnya lucu ya kalau di rumah ya Pak ya, tapi karena dia introvert jadi orang banyak yang kira dia tuh kalem. Padahal dia itu kalau di rumah lucu, favoritnya anak-anak. Hobinya olahraga Pak, makanya Sabtu Minggu itu suka kita usahakan buat olahraga bersama, badminton. Berenang, kemudian naik sepedahan. Hobinya itu adalah beli buku Pak. Jadi banyak sekali di rumah, suka sekali baca, dan itu yang mempengaruhi anak-anak juga. Kenapa jadi suka baca? Kalau di kerjaan sih udah pasti ya Pak, pekerja keras ya. Kemudian banyak sekali cita-citanya dia untuk Patraniaga sebenarnya. Untuk memperbaiki tata kelola, untuk membuat keuntungan yang lebih baik, untuk optimalisasi anggaran. Jadi sedih sekali melihat hasil kerjanya kemudian seperti ini gitu perlakuannya. Saya sih berdoa mudah-mudahan bapak-bapak kita semua diberikan kesabaran dan kekuatan ya Pak ya, dan kebebasan Pak. Itu sih keadilan ya. Keadilan Pak. Betul. Itu sih kalau Kang Maya. Jadi dari pelajaran dari semua ini ya, kira-kira ya, ini ibu-ibu apa yang belajar dari sekolah hidup ini? Gimana Bu Nina? Ya kita sih pasrah aja ya Pak ya, maksudnya tetap yang paling saya takutkan kalau Allah meninggalkan saya gitu, jadi kan saya berusaha setiap hari itu semakin lebih dekat kepada Allah gitu kan. Jadi memang karena semua itu tidak terduga ya Pak ya, semua itu tidak terduga. Beda kalau misalnya kita dengan sadar melanggar rambu lalu lintas, kita tahu di depan kalau ada polisi kita bisa kena tangkap gitu kan. Itu kan waktu melanggar lampu merah udah deg-degan ada polisi, enggak. Ini kan kita juga sudah melakukan pekerjaan sesuai prosedur, sesuai SOP, tapi kok tiba-tiba hasilnya dianggap merugikan negara, itu kan mungkin nggak ini Bu, ibu-ibu ini mungkin ibu-ibu yang sangat kuat-kuat juga suami-suaminya, karena kan baik di Quran maupun di Bible itu kan ada satu ayat mengatakan Tuhan tidak akan memberi cobaan pada orang yang tidak kuat menanggungnya kan.
Mudah-mudahan ya Pak, walaupun Iya. penuh air mata juga Pak. Ya air mata kan bukan tanda kelemahan ya. Dan Air penuh mata justru negosiasi juga kadang-kadang sih Pak. Ya. Tahu bahwa cobaan itu tidak melebihi kekuatan, tapi kadang kalau saya dalam doa, saya nggak kuat sih sebenarnya Tuhan gitu. Jadi kalau gitu bisa ya. dikurangin Iya, iya, dong gitu. Tapi memang Kalau saya sama teman-teman saya yang orang Nasrani itu, saya bilang dari Bible saya cuma hafal satu ayat, apa itu? Matius 7 ayat 7. Kadang-kadang teman saya juga bingung, apa tuh? Itu mintalah dan akan kuberikan katanya. Nggak diberikan juga. belum. Ya kan ketuklah dan Iya, buka iya. pintu ya kan. Belum. Enggak, tapi saya ya kalau kami ketika saya di Tempo tuh kita terkenal sekali dengan kasus Sengkonkarta ya. Di mana ada 2 orang yang dituduh membunuh, dihukum, udah ingkrah. Tahu-tahu ada orang yang ngaku Gitu. ya bahwa dia membunuhnya. Bingung waktu itu karena tidak ada mekanisme hukum untuk meluruskannya. Nah, lalu akhirnya ditangguhkan penahanan oleh MK, lalu dibuatlah mekanisme PK ini, peninjauan kembali ya. Tapi ya, dan buat saya itu adalah pengorbanan Sengkon dan Karta ya. Bahwa dia bayangin nggak bersalah, dituduh membunuh, dihukum, untung ada yang kemudian mengakui, tapi dia meninggalkan legacy di orang-orang yang nggak buntu lagi seperti mereka. Kalau mereka emang nggak salah, ada lagi mekanisme baik. Tapi kalau buat saya, yang juga kita khawatir tuh kan, ini kan keputusan mengambil bisnis itu pasti ada risiko ya, bahkan risiko rugi. Nah, kalau kita mengelola bisnis, apalagi sekarang kan ada Danantara ya, semuanya mau diinvest. Kalau investasi itu kan pasti ada risiko. Ya kan? Lah, kalau rugi, masa setiap rugi masuk penjara, nanti gimana? Dan yang kedua juga, dalam bisnis kan ya kita harus bertemu dengan orang-orang. Kalau enggak, bagaimana pelaku bisnis bisa? Nah, nanti kalau kita main golf sama orang dituduh korupsi, lah kalau kita chatting dianggap sebagai bukti korupsi, gimana orang pelaku bisnis nggak boleh main golf, nggak boleh melakukan chatting WA. Ini kan yang rugi kita semua anak. Jadi ya kita semua berdoa aja lah, semua majelis hakim tidak hanya melihat pada kasus-kasus hukum, tapi lebih pada keadilan ya, dan juga bagi kebaikan kita semua lah gitu loh. Ya. Untuk apa? Udah orang nggak bersalah di penjara, dibiayai negara lagi kan penjara itu, ya kan? Orang yang lain jadi makin takut mau mengabdi pada negara. Ini yang untung dan yang rugi siapa gitu. Nah, itu pendapat saya pribadi gitu loh. Jadi risikonya tidak ada pada ibu-ibu lah. Dan saya berterima kasih lah bahwa ibu-ibu dalam suasana yang saya merasa ini tidak mudah ya, suami sedang ditahan, oleh otoritas dinyatakan bersalah, tapi tetap menyuarakan hati nurani ibu-ibu ya, karena itu memang hak setiap warga kita. Dan terima kasih saya dapat kehormatan untuk menerima ibu-ibu ini, supaya publik itu juga dapat informasi lebih lengkap, tidak hanya dari dakwaan jaksa, dari vonis, dari apa, dan juga kembali ke ya, kita kembalilah kalau Pak Presiden bilang semuanya harus konstitusi, ekonomi konstitusi semuanya. Ya kita kembali hak konstitusi kita bahwa selama belum ingkrah, ya kita harus mengatakan orang belum bersalah. Dan jadi dong, mengingatkan juga majelis hakim, mengingatkan ya, bukan berintervensi, hanya mengingatkan bahwa kita asasnya praduga tak bersalah. Jadi hakim harus yakin betul bahwa tuduhan jaksa itu terbukti. Ya. Kalau masih ragu, ya ingat saja sama Blackstone.
Lebih baik membebaskan 10 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang bersalah. Sebab kalau kita sendiri ruginya berapa kali? Udah nggak bersalah, mengabdi pada negara, malah dibui. Kayak teman saya Ibam itu. Mumpung ini acara yang mudah-mudahan bisa ditonton juga ya, oleh para suami ibu-ibu ini. Kira-kira pesan kepada tersayangnya ini apa ini setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Siapa yang mau duluan? Bu Indah dulu sih. Bu Indah. Kalau dari saya untuk Rifa suami saya tetap bertahan, kita sama-sama menjalani ini dan kamu tidak sendirian dan jangan lupa semua orang teman-teman di Pertamina Patraniaga look up to you, semuanya mendoakan juga teman-teman dan keluarga semuanya mendoakan dan support. Jadi jangan putus asa, tetap semangat dan kami semua mendukung Rifa dan semoga Rifa segera bebas. Itu aja Pak. Gimana Bu Feni? Kalau saya sih, saya pengen suami saya percaya selalu bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi nggak perlu khawatir. Kami akan selalu menunggu. Banyak yang doain. Itu aja. Sampai kapanpun ditunggu. Mudah-mudahan segera keluar ya Pak ya. Ya. Semoga suami saya segera mendapatkan keadilan. Ya. Amin. Amin. Ya Bu Tari gimana? Ya pesan saya untuk suami, tetaplah menjadi dirinya sendiri seperti biasa, tetap bersemangat, tetap punya cita-cita besar. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, kami semua yakin bahwa ya memang dia tidak bersalah dan bahwa semua ini akan segera berakhir dan semuanya akan baik-baik saja. Amin. Terima kasih. Bu Rory? Ya. Untuk suamiku Edward, saya sudah kenal Edward puluhan tahun sejak mahasiswa dan selama saya mengenal dia dan menjadi istrinya, dia tidak pernah berubah, masih seperti Edward yang dulu. Jadi pesan saya buat Edward, saya kenal kamu dan saya yakin dia juga kenal dirinya sendiri dan terlebih lagi Tuhan kenal dia gitu. Jadi identitas apapun yang disematkan oleh orang yang tidak mengenal dia itu tidak mendefinisikan siapa dia gitu. Jadi ya walaupun yang kami alami ini tidak mudah, tapi saya yakin ini tuh bukan akhir segalanya Pak gitu. Jadi saya juga berharap nanti ketika keadilan itu ada, ya cerita kami ini bisa jadi kesaksian banyak orang bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya Pak. Itu percaya saya. Bu Nina? Untuk suamiku Agus Purwono, yang pertama jaga kesehatan karena kalau misalnya sehat itu insya Allah happy walaupun di sana dengan penuh keterbatasan. Semakin giatkan sholat, ibadah, puasa, berdoa kepada Allah, dan aku dan anak-anak akan tetap menunggu kepulangan ya. Semoga sih cepat ya Pak ya, cepat pulang. Kita sih pengen semuanya bapak-bapak yang ada di sini bisa cepat pulang. Ya kita berharaplah ini masih ada kesempatan, mudah-mudahan itu tadi what doesn't kill you make you stronger ya. Mudah-mudahan ini hanya cobaan bagi negara kita karena negara kita kuat gitu. Ya. Gitu ya Bu Tari ya. Iya Pak. Makasih, jangan kapok-kapok. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi
dalam suasana yang justru menggembirakan. Dan kita berdoa semua ya. Iya. Dan teman-teman juga ya, kita berdoa semua ya. Karena doa kita, kalau hukum tegak dengan baik, kalau azas praduga tak bersalah dijalankan baik, udahlah Indonesia tambah terang, bukan gelap. Jadi doa kita itu. Oke, sampai jumpa.